kita minum ya. Tuh. Enak. Itu keren ah. Takut gue Parno. Loh, ini es americano. Nggak mau. Gue semenjak nonton itu film apa tuh Ice Cold itu, aku jadi takut. Nggak mau. Aduh, ini lagi rame banget. Ini Udah makanya kita dong. nonton harus harus kita bahas dan gue yakin Jessica itu bersalah. Ya bersalah lah orang dia udah dihukum dan sudah dipenjara. Tapi kan sekarang kan gara-gara film Ice Cold itu, jadi opini publik tuh kemana-mana. Tapi seru banget. Lo tau nggak waktu di film Ice Cold itu nggak dibahas celana yang hilang. Janggal gitu berarti. Loh, janggal maksud lo. dong. Janggal banget. Aduh, Iya dong. Aduh Ren, yang janggal itu bukan cuma celananya aja. Banyak fakta-fakta janggal dari peristiwa Gak ini. bisa, gue udah yakin. Makanya seru banget nih ya. Nih gue spill buat teman-teman insert. Supaya yakin bahwa Jessica bersalah. Bagian dalam. Saudara letakkan kemana? Jadi saya copot, terus saya taruh di keranjang baju kotor seperti Iya. yang biasa saya lakukan. Kemudian, apakah saudara memang menyuruh pembantu saudara untuk membuang? Besokannya, saya kan udah nggak keinget celana malam itu. Besokannya pembantu saya bilang, non celana yang kamu pakai kemarin robek, gitu aku bilang. Terus aku maaf, saya inget-inget, oh iya kemarin saya sempat lihat robek. Gue bilang, oh ya udahlah buang aja, saya bilang gitu. Oke. Cuman intinya dibuang ke tong sampah dan kami minta untuk ditelusuri sampai tong sampahnya ini di mana ujungnya nih TPA-nya nggak ketemu. Oh, sampai dicari sampai Iya, itu penyidikan itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menutup semua celah. Kalau ngomongin kejanggalan ya, bukan cuma celana, sedotan, banyak Ren peristiwa yang janggal dari apa yang sudah terjadi. Contohnya, dia kan di penjara. Kenapa atuh pas filmnya dibikin dia nggak boleh diwawancara? Ya. Tapi dek, ya bagaimanapun juga sudah diputuskan Jessica bersalah oleh hakim yang tak bisa diganggu-gugat. Bersalah. Iya, tapi kan kita jadi ragu-ragu. Jangan-jangan jingin-jingin. Nih contoh, Pak Oto, lo lihat dong apa yang diungkapkan oleh Pak Oto. Kenapa sih tidak diotopsi kalau memang kan katanya kalau apa tuh meninggal tidak wajar harus langsung diotopsi, Ren. Itu kan nggak langsung diotopsi loh, Mirna. Ya kan ada prosesnya dong, karena bagaimanapun juga kan dicurigai. Kan ada prosesnya dulu, nggak bisa dong langsung tiba-tiba diotopsi. Harus minta izin dulu sama keluarga. Udah dilakukan. Iya, dokternya semuanya, AP-nya semuanya harus disiapkan. Ya butuh waktu, waktu. Nih ya, gue akan spill sama lo dan semua pemirsa insert penjelasan dari Profesor Edi bahwa Mirna sudah dilakukan otopsi. Nih, gue spill. Tapi bahwa tidak ada otopsi itu hoax. Betul, dan setelah itu terjadilah otopsi, tapi otopsinya akhirnya dibawa bahwa tidak menyeluruh. Bagian kepala kenapa tidak di ini, segala macam. Karena sudah ditemukan barang itu, cyanida itu di lambung dan kan diambil sampelnya. Kan yang mengatakan tidak ada otopsi itu adalah hoax. Saya jadi heran, nggak kebalik-balik nih, ya kan? Ingat ya, saya bersidang ini memang saya pakai bukti mereka. Jadi bukti mereka saya pakai untuk lawan mereka nih. Okay. Visum et repertum. Mana Dor? Visum et repertum. Ini kan nggak pernah dibuka nih. Di mana-mana belum pernah dibuka. Otopsi atau tidak? Oke, ini visum et repertum. Bukan setahu saya ya. Dengan ilmu saya yang dulu ya. Ini bukan otopsi. Yang saya lihat di sini adalah yang diambil sampel. Oke. Tidak diambil lambung. Ren, dari video yang tadi kita spill bareng-bareng, let's just spill the truth. Oh, itu bukan otopsi, itu cuma diambil sampel, bro. Nah, otopsi itu awalnya yang ditemukan katanya kan memang dari lambung. Lambung ditemukan 0,2 miligram. Dari pengambilan sampel. Betul. Gue sebagai keluarga ataupun sahabat, kalau sudah temukan di lambung, oke, selesai. Jadi sudah dari keluarga ya. Jadi maksud tuh bila hanya melalui pengambilan sampel saja cukup, nggak usah pakai otopsi. Iya. Jadi mayatnya nggak perlu Kan udah dibongkar-bongkar. Udah dapat buktinya walaupun hanya dari lambung 0,2 miligram. And you know what? 0,2 miligram itu senyawa.
nggak bisa meninggal loh 0,2 miligram katanya. Loh, siapa bilang? 0,2 miligram itu kan katanya kayak itu, biji apel. Kayak biji apel. Gini deh, daripada gue so pinter, gue mau spill sama lo dan juga semua pemirsa Insert. Ini dia yang akan gue spill tentang penjelasan dari Profesor Edi. Nih. Padahal kan kalau kita lihat kesimpulan dari Profesor Budi Sampurna yang melakukan pemeriksaan, kan natrium cyanida 950 mg per liter. Jadi kan senyawa itu tidak dia bisa pisah. dipisahkan. Jadi cyanidanya Ya. 0, Ya. natriumnya dia nggak Betul, masukkan, maksudnya dia tidak gitu. masukkan. Yang berkuar-kuar itu kan hanya 0,2. Coba kita sedikit membahas waktu terjadi di restoran tersebut. Kalau dia udah taruh belanjaannya dia di sebelahnya dia, abis itu ditaruh di depannya, terus dia, kan ada tuh gerak-geriknya dia. Stop! Nah itu, nggak ada tuh gambarnya. Kok nggak ada gambarnya? Kan ketutupan, nggak ada gambar Ada, jelas ya kalau dia... tapi setelah itu ada tuh yang namanya dia tangannya masih begini nih. Nah, dia gitu. Lo tahu nggak dia ambil apa? Apa? Tapi ya, sekarang siapa lagi kalau bukan Jessica? Siapa lagi kalau bukan dia, coba? Tapi kan di ruangan itu bukan cuma Jessica, Ren. Harusnya rata dong kalau kita mau curiga. Ada waiter, ada barista, ada teman-temannya yang lain. Iya apa enggak? Tapi kan sudah ada penjelasannya. Nah ini ya, gue bakalan spill. Menurut Jaksa dan Profesor Edi, Jessica yang paling memungkinkan sebagai pelaku. Ini gue spill. Polisi itu tidak langsung loh menentukan Jessica. Itu beberapa kali dilakukan olah TKP, kemudian mendengarkan keterangan saksi, baru setelah semua dihimpun, dilakukan gelar perkara, baru menentukan. Nah, yang menjadi kecurigaan besar tuh ya, apalagi gue di saat gue mengikuti semuanya nih setelah terungkap lagi dari Ice Cold, ini tuh Jessica tuh bener-bener jadi pribadi yang tenang banget. Tenang banget. Dari awal sampai dengan Ice Cold itu ada lagi di... Gue tuh sampai mikir, ini orang kok punya pribadi tenang banget ya? Ya mungkin dia tipe kepribadian yang memang tenang. Sekarang Gak gini semua ya. orang meletup-letup kayak lo. Kayak pemirsa juga nonton nih betapa Iya. tenangnya gue. Kalau Bukan berarti gue seorang pembunuh. Kalau gue Jessica, ya, gue udah 3 kali 4 kali persidangan, gue udah begini, udah gitu. Ya ini gue merasakan apa yang dirasakan Jessica sekarang. Gue terpaksa untuk menjadi tenang. Padahal gue pengen ngomong, tapi karena gue melihat lu begitu menggebu-gebu, sibuk memojokkan gue tuh in a state of shock. Gue tidak memojokkan Gue lu. tuh in a state of Jessica. Gue tidak memojokkan lu. Iya. Ya kan, Pak Otto kan juga bilang dia tuh nangis, Ren. Kan in a state of... Sekarang gini, kalau ngomongin dia nangis, kenapa pakai Tapi nangis dia ke belakang? nggak bisa. Nangis di situ aja, udah. Dia lagi ada sidang, nangis. Serba Ya, I know. salah. Sekarang nangis gini. di belakang salah. Nanti nangis di depan orang. Nangis mungkin di belakang jadi nggak Jessica. kelihatan, say. Ini berita Diomongin orang dunia. juga. Dunia udah lihat itu. Aduh, kasus ini tuh banyak bolongnya. Itu tuh yang membuat penonton-penonton kayak kita, kayak gue, menganggap ini tuh penuh misteri. Terus kita tuh jadi mereka-reka. Masih banyak kayaknya teori konspirasi. Terus fakta dan juga ceritaan mengenai warna biru, terus red cherry yang juga jadi perbincangan banyak orang. Kan waktu pertama kali Mirna ditemukan meninggal, kondisi wajahnya biru. Sementara kalau memang diracun oleh cyanida, red cherry. Tidak. Sudah dinyatakan sebenarnya dari Profesor Edi sudah bilang bahwa sebenarnya merah. Merah dulu, merah cherry. Bahwa pada saat dia melihat mayat Mirna itu mukanya cherry red sebenarnya. Oh, saksi itu. Saksi itu dibacakan Amelia. Itu dibacakan. Berapa jam setelah Waktu setelah dibawa ke rumah sakit? Iya, saya lupa berapa jamnya. Setelah Tapi itu di BAP ada. Oke, Dan itu oke. dibacakan di persidangan bahwa saksi itu melihat mayat Mirna cherry red. Dihadirkan Merah. waktu Tidak dihadirkan, tapi kami bacakan keterangan. bacakan keterangannya. Berarti berbeda keterangan antara dokter Jaja dengan si saksi itu. Iya. Amelia. Berarti dokter Jaja melihatnya warnanya begini, Amelia melihatnya warnanya begini. Bisa jadi pencahayaannya beda. Jejak digital itu tidak akan pernah hilang, ya kan pemirsa? Ada juga kakaknya Mirna yang bilang,
biru. Tapi waktu pertama ditemukan biru. Datang semua yang lain tuh yang tiba-tiba datang tuh yang dengar kabar Mirna meninggal kan ke UGD. Mereka langsung kayak maju terus kayak bunuh lagi. Nggak percaya tuh Mirna gitu loh. Soalnya kan badannya udah kayak biru bengkak gitu loh. Biru bengkak ya kayak jadi mayat gitu loh. Oksigennya banyak tapi tidak bisa dipakai. Kenapa? Enzimnya yang buat bongkar itu diikat oleh cyanida. Nah, akibatnya apa? Orang yang meninggal karena cyanida itu sudah pasti HbO2-nya tinggi, Pak. HbO2-nya tinggi artinya dia sebenarnya tidak biru, Pak. Jadi merah. Seperti gambar ini, merah, pink, Pak. Iya. Dan kembali lagi viral, itu tuh menurut gue kayaknya ada konspirasi kan? Kembali muncul sebuah pertanyaan misteri kan? Iya, gue juga sempat agak bingung juga sih sebenarnya. Iya, memang makanya kita nih sebagai penonton yang dulu 7 tahun silam mengikuti perjalanan kisahnya gitu ya, persidangannya, itu kan di sidang rame loh, sampai ngantri-ngantri orang nonton. Benar. Jadi kembali rasa penasaran kita tuh jadi kayak kembali dicolek gitu loh. Udah gitu sekarang kayak mata dunia juga ikut bertanya-tanya. Ya bijaksana lah ya dalam memberikan pendapat coba dan berkomentar di kolom di bawah ini. Kita pengen tahu seperti apa sih tanggapan kalian. Minggu depan jangan yang berat-berat gini pusing kepala gue. Kalian semuanya harus stay tune di Spill the Tea ya di sini di Insert Siang. Minggu depan kita kembali lagi sama Dave Cantik dan aku Kardial. Seperti apapun ujung dari perjuangan Jessica mengejar kebebasan, bila memang ini menjadi titik terang dari keadilan, kita layak hormati. Akan tetapi apapun hasil ketetapan hukum yang menjadi akhir putusan nanti, layak kita hormati sebagai putusan hukum yang paling adil, tanpa mengesampingkan kedukaan yang ditanggung keluarga Mirna.